Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelesaikan beberapa persamaan nonlinier dalam menentukan variabelnya. Jadi di sini seperti yang tampil ya. Di sini kita akan menentukan berapa sih nilai X dari suatu persamaan ini. Nah, pada metode persamaan nonlinier dapat diselesaikan dengan beberapa metode, salah satunya dengan metode secat. Nah, pada metode ini kita bisa menyelesaikan dengan iterasi tetap ataupun menggunakan Newton-Raphson. Nah, di sini kami ingin menambahkan salah satu metode dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di MS Excel. Oke. Pada metode iterasi tetap ini kita tidak gunakan ya. Kita akan membandingkan saja dua. Walaupun kita tahu metode ini dengan menggunakan iterasi dengan epsilonnya itu kita tentukan. Oke. Nah, persamaan ini kita dapat ya, jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berapakah X-nya? Jadi kalau kita masih ingat rumus ABC ini juga dapat dilakukan, tetapi kita menggunakan metode yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Ya, pada Newton-Raphson itu X-nya, jadi kita akan mencari nilainya, yaitu X-nya itu dengan iterasi X dari tambah I sama tambah 1 sama dengan SI dikurang F-nya sendiri dibagi dengan turunannya. Kemudian untuk menentukan berapa faktornya, jadi di sini kita bisa menghitung juga errornya ya. Jadi errornya dapat ditentukan menggunakan persamaan, yaitu S dalam kurung I ditambah 1 dikurang X I per XI ditambah 1. Jadi ini yang akan kita lakukan. Oke, pertama persamaannya kita buat ya, kemudian ini adalah turunannya. Oke, jadi kita tebak aja, misalkan X-nya saya pengen buat dulu, saya nebak aja adalah 2 ya. Persamaannya adalah X pangkat 2, ini adalah X-nya saya pangkat 2 kan, dikurang 2 dikali X dikurang 3 ya, hasilnya adalah minus 3. Nah, kemudian turunannya apa? 2 dikali X dikurang 2. X satunya XI tambah 1. Nah, seperti yang ini adalah persamaannya ya. Berarti sama dengan ini adalah X-nya dikurang, ini adalah X-nya dikurang buka kurung, ini saya bagi dengan ini. Oke, balas kurung lagi 1 kali. Nah, kita cari errornya berapa. Berarti ini saya kurangkan dengan ini, kemudian saya bagi dengan ini. Oke, nah selanjutnya X-nya di sini gunakan yang mana? Yang ini kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy yang ada di atas. Kita iterasi aja dulu ya. Misalkan kita ambil berapa titik ini ya. Nah, kenapa masih kosong? Karena ini belum di copy. Nah, jadi di sini kita sudah tahu nilainya antara 3,05 dan 3,01, tapi tepatnya adalah 3 ya. Jadi ini yang kita lihat, jadi nilainya itu adalah, nah kita buktikan nanti betulkah dengan ini. Nah, sekarang kita menggunakan Goalseek ya. Jadi ini adalah fasilitas yang ada di dalam Excel. Kita mula-mula ngasih nilai tebakan saja. Jadi di sini 2, kebetulan saya sudah tulis 2. Jadi X pangkat 2 dikurang 2 dikali X dikurang 3. Itu benar ya, sama. Nah, target saya adalah 0, berarti nilai yang ini ya saya kurangkan dengan nilai target saya adalah 0 ya. Nah, kemudian kita upayakan ini menjadi dengan 0 dengan cara men-trial nilai X. Berarti
kita masuk di data, kemudian ambil word analysis. Nah, kita ambil analisis. Di sini ada tulis sheet cell. Jadi yang pengen saya ubah adalah ini, ya. Yang saya targetkan di sini adalah 0. By value menjadi 0. Nah, dengan mengubah siapa? Dengan mengubah ini. Baru saya oke. Oke, ini sudah selesai, jadi ini hasilnya sudah 0. Nah, ini adalah nilai yang S-nya dikurang ini adalah ini. Berarti ini sudah memenuhi syarat, hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut ke permasalahan atau soal yang kedua. Persamaannya adalah ini ya. Jadi kita nebak aja, ini misalkan 1 X pangkat 3, jadi kita pakai pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3 dikali, mana nih, 3 dikali 3 dikali X dikurang 3. Nah, kemudian kita ke turunannya. Turunannya adalah 3 dikali X pangkat 2. Pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikurang 3. Nah, seperti yang tadi kita tentukan lagi yang ini. Berarti yang pertama adalah ini, saya kurangkan ini dibagi dengan ini. Oke, kemudian errornya berarti ini saya kurangkan dengan ini, kemudian saya bagi dengan ini ya. Nah, nilai selanjutnya adalah ini yang digunakan ya. Boleh kita copy saja dulu ke bawah ya. Oke, selanjutnya ini kita copy ya. Jadi nilainya itu di antara ini 2 ya. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan menggunakan, kita cek juga dengan menggunakan Golsik. Berarti ini adalah nilai tebakan saya. Oke, ditambah ini saya pangkat 2 dikurang 3 dikali ini, saya kurangkan dengan 3 ya, berarti dia ada. Nah, target saya adalah 0, berarti ini saya kurangkan dengan 0. Oke. Nah, sekarang nggak apa-apa tertulis di sini 4. Nah, masuk di data, word analysis, masuk di Golsik, ini 0, mengubah nilai ini. Oke. 1,73. Berarti ini ya, ini yang ini ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik boleh latihan dengan soal ini ya. Jadi ini adalah kita boleh kita selesaikan saja. Jadi kita nebak-nebak aja mau nilai berapa? 3. Oke. Berarti X pangkat 5 dikurang 5 dikali X ditambah dengan 3. Turunannya, jadi saya perbaiki sekalian yang ini ya. Turunannya adalah 5X pangkat 4 dikurang 5. Berarti 5X pangkat 4 dikurang 5. Oke, berarti ini ya dikurang ini dibagi ini. Errornya itu, nah ini dikurang dengan ini dibagi dengan ini ya.
Jadi caranya sama ini ya. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Oke, kita copy saja. Nah, berapapun nilainya itu boleh. Ini tinggal kita copy. Nah, belum ketemu. Jadi kita blok lagi ke bawah. Oke, jadi nilainya sekitar ini. Boleh ini. Ya, berarti nilainya adalah 1,27. Nah, sekarang kita cek. Nah, coba mari kita selesaikan, bukan cek ya. Kita selesaikan dengan metode Gaussian. Oke, berarti nilai tebakan saya ini, saya pangkat 5 dikurang 5, saya kalikan dengan ini, saya tambahkan 3. Oke, target saya adalah 0. Berarti ini saya kurangkan dengan 0. Oke, kita masuk di data. Oke, masuk di sini. Ini kita jadikan 0. Ini dengan mengganti nilai ini. Oke. Nah, hasilnya adalah sekitar 0,217. Nah, ada perbedaan ya nilainya di sini. Di sini kita dapat tadi dengan nilai yang, tapi ini juga sudah mendekati ya. Di sini kita dapat nilainya sama. Oke, sangat mudah bukan menyelesaikan suatu persamaan yang dengan menentukan variabel pada persamaan non-linear. Oke, jadi matematika itu mudah kok. Oke, nah bagaimana kalau persamaan linear? Nah, kalau persamaan linear, metode yang paling bagus kita gunakan adalah menggunakan matriks ya. Jadi matriks yang akan kita gunakan. Jadi seperti dengan persamaan yang ada di atas ya. Jadi persamaan ini, jadi kita lihat persamaannya ya. Jadi saya memiliki suatu persamaan seperti ini, tentukanlah berapa X, Y, dan M. Demikian pula untuk soal yang kedua ya. Jadi ini adalah persamaannya. Jadi mula-mula ini kita terjemahkan dalam bentuk matriks. Matriksnya adalah 4x4 ya. Jadi ini adalah 4x4 dan hasil adalah 4 dikali 1. Jadi perkalian 4x4 dengan matriks 4x1 akan menghasilkan matriks 4x1. Nah, untuk nilai di bagian sini ini adalah penyebut ya. Jadi kalau saya memiliki adalah 4x sama dengan 5, berarti x-nya adalah 5/4. Nah, sehingga ini akan menjadi penyebut di bagian sini dan ini adalah pembelaan. Jadi ini saya langsung blok saja ya. Jadi M multi M inverse ya. Saya inverskan dia. Yang mana diinverskan? Jadi yang penyebut adalah ini. Oke, kemudian saya balas, saya koma, saya kalikan dengan ini. Oke, balas kurung, Ctrl Shift Enter ya. Jadi itu adalah hasil yang didapatkan. Nah, mau buktikan boleh ya. Nah, ini kita tinggal ini saya kalikan. Ini kita kunci ya, supaya dia langsung tetap merujuk ke sini. Dikalikan dengan ini. Oke, kita kunci. Jadi dia tetap merujuk, misalkan dia ke kali 5 ya, kita kalikan dengan 5 ya. Saya saya kalikan dengan ini, kemudian saya empatkan, saya tambahkan ini, saya arahkan ke 10 ya. Kemudian kita kalikan ke sini. Ini kita empatkan, kemudian saya tambahkan ini, saya kalikan dengan ini. Jadi ini kita 4. Oke.
kemudian kita enter, selanjutnya kita tinggal copy ke bawah. Oke, sudah selesai. Jadi itu untuk soal yang kedua, silakan dikerjakan sendiri. Ini tugas